kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mau Tuhan agar kami senantiasa hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sungguh baik Tuhan. Kami mau meresapi Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, bukan karena gagah dan kehebatan kami, bukan karena kami pintar, bukan karena kami berbuat banyak kebaikan. Bahkan pada saat kami tidak layak menerima kasih karunia, Engkau curahkan kepada kami Tuhan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan untuk lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau, tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Ambil alih segalanya ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan berkata-kata kepada kami Tuhan. Biar Kau ambil alih segalanya Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kuduskan tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini juga Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, membuat hati kami mengerti setiap perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih segalanya, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan untuk saudara. Shalom. Tuhan Yesus baik. Siapa di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Amin. Ya, saya percaya kita semua di sini sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai hujan pun di luar, saudara ada di sini semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara. Luar biasa ya. Tuhan kita baik. Saya percaya kita di sini semua itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukan karena kita nggak ada kerjaan terus kita datang ke sini. Ya, dulu saya memang nggak ada kerjaan, saya datang ke sini, saudara. Dulu, tapi itu Tuhan memperbaiki setiap motivasi-motivasi kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, segala yang nggak benar, segala motivasi yang salah semuanya pasti Tuhan betulkan di sini. Amin. Ya, sebelum mulai memasuki pokok bahasan, saya ingin mereview dulu apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kita sedang membahas tentang meresponi Tuhan, ya. Karena penting banget respon itu, karena respon kita menentukan apakah nanti kita dihukum, apakah kita menerima upah. Kita belajar, selama ini kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa di dalam Lukas yang ke-7 ayat 36 sampai ke 50. Kalau misalnya saudara mau baca, ini masih review ya, tapi belum ada yang translate. Ya, kita tunggu aja yang translate sebentar ya. Nah, ini review dulu. Jadi kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa dalam Lukas yang ke-7 ya, ayat yang ke-47 terutama yang kita baca. Lukas yang ke-7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, waktu itu kita sudah membahas perbandingan antara sikap perempuan yang berdosa itu ketika datang kepada Tuhan Yesus, juga dengan Simon orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Ya, yang pertama, perempuan yang berdosa itu dia datang, dia tahu dosanya yang begitu banyak itu sudah diampuni. Ya, oleh sebab itu dia banyak melakukan kasih. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dia menciumi kaki Yesus, dia meminyaki kaki Yesus. Nah, sedangkan Simon orang Farisi itu dia tidak merasa berdosa mungkin, atau merasa berdosanya cuma sedikit. Jadi sedikit pula dia berbuat kasih. Ya, Simon bahkan meragukan Yesus sebagai Tuhan. Apakah dia ini? Bahkan kalau kita baca, Simon ini berkata, jika dia ini nabi. Wah, berarti dia justru meragukan Yesus itu Tuhan, dan juga dia meragukan
untuk meresponi Tuhan dengan yang benar, yang pertama kita membuka hati. Membuka hati bahwa sadar kita manusia yang berdosa, yang perlu Tuhan, perlu juru selamat. Kita mau terus dimurnikan. Buka hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita juga sudah belajar waktu beberapa minggu yang lalu, bijak dalam menentukan pilihan. Sebentar. Ya, kita juga beberapa minggu yang lalu sudah belajar kita bijak dalam menentukan pilihan. Pilihan yang kita ambil itu menentukan akhir yang berbeda. Kita belajar dari Abraham dan juga Lot. Pada waktu mereka mengambil keputusan, Abraham mengandalkan Tuhan, sedangkan Lot melihat apa yang baik buat dia. Ya, hidup kita itu penuh dengan pilihan, saudara. Menerima kasih karunia Tuhan itu juga pilihan. Apakah kita mau masuk lagi lebih dalam di dalam Tuhan, atau cuma menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Ya saudara, kita juga sudah membahas kalau kita ini bukan orang yang gagal. Amin. Orang yang gagal itu orang yang udah jatuh, udah melakukan kesalahan, nggak mau bertobat, tapi tinggal di dalam kesalahannya itu, nggak mau bangkit lagi, nggak ada kemauan untuk bangkit. Itu adalah orang yang gagal. Tapi kita ini bukan orang yang gagal. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, ujung kanan kiri semuanya, kamu bukan orang yang gagal. Ya, kita bukan orang yang gagal, saudara. Bagi saya mempunyai prinsip. Prinsip saya itu, selagi saya masih hidup, selagi masih bangun tidur, masih ada napas, berarti kita masih punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bangkit. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang gak benar, kesalahan-kesalahan yang udah kita buat. Jadi setiap kali kita bangun tidur, kita punya kesempatan yang baru. Setiap kali, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita selalu punya kesempatan untuk merubah segala sesuatu bersama Tuhan. Amin. Ya, saudara, hari ini kita siap ya masuk ke dalam pokok pembahasan meresponi Tuhan bagian yang keempat, tapi kita sudah membahas bagian yang ketiga, poin yang ketiga. Yang pertama membuka hati, poin yang kedua bijak menentukan pilihan, poin yang ketiga tetap hidup di dalam iman. Lukas yang ke-7 tetap ayat 36 sampai 40 ya. Ketika perempuan ini mendengar Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, dia datang, saudara. Dia datang menjumpai Yesus membawa kulit-kulit pualam yang berisi minyak wangi. Dia tahu Yesus. Di dalam Yesus dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia tahu di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ya, kita baca ayat yang 47 dan 48. Lukas yang ke-7 ayat 47 dan 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, ya, Tuhan Yesus itu tahu apa kerinduan hati perempuan yang datang kepada dia ini, yaitu pengampunan dosa. Perempuan ini terkenal, saudara, terkenal sebagai orang yang berdosa. Menurut sejarah yang saya baca gitu ya, ada yang menafsirkan dia ini seorang mungkin pelacur, mungkin dia seorang ini yang benar-benar yang hidupnya nggak benar, tapi dia ini dikenal sebagai orang yang berdosa dan dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kerinduan hati dia, keinginan hati dia itu apa? Pengampunan dosa. Oleh sebab itu perkataan yang pertama Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu adalah dosamu telah diampuni. Dia tahu. Ya, sedangkan orang-orang yang duduk makan bersama Tuhan Yesus, ya mereka itu juga mempertanyakan siapa ini Yesus. Mereka cuma bangga ya bisa mengundang orang terkenal yang pada waktu itu Yesus adalah orang yang famous datang ke tempat itu. Tapi mereka belum tentu mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan sekali lagi Simon orang Farisi yang mengundang Yesus itu berkata, jika dia ini nabi, berarti dia masih meragukan siapa Yesus. Ya saudara, Tuhan Yesus melihat iman. Ada iman di dalam perempuan ini, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam ayat yang ke-50, Lukas yang ke-7 ayat yang ke-50, apa yang dikatakan di sini? Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi saudara, Yesus melihat ada iman
di dalam perempuan ini. Untuk datang kepada Tuhan Yesus, saudara, untuk datang mencari Tuhan Yesus di tempat Simon orang Farisi itu, perempuan itu tidak datang dengan, saya datang. Tapi dia datang itu dengan penuh pengorbanan. Saudara tahu, orang-orang itu semua tahu dia itu orang perempuan yang berdosa. Pada saat dia memasuki tempat itu, semua mata tertuju pada dia. Ini orang berdosa nih, datang ke tempat kita, mau apa dia? Semua mata tertuju pada dia. Mungkin orang juga melihat dia dengan jijik. Orang berdosa ada di sini. Mungkin orang melihat dia dengan, kok begitu sih? Orang kenapa bisa ada di tengah-tengah kita yang suci-suci, yang kudus ini? Dia datang dengan pengorbanan, saudara, dengan menahan segala harga dirinya semuanya. Dia datang mencari Yesus karena dia tahu Yesus sumber pengampunan dosa. Yesus akan bisa memberikan jawaban apa yang dia inginkan. Saudara, kita renungkan keadaan kita pada keadaan perempuan itu pada waktu itu, saudara. Dia datang justru karena dia berdosa. Seperti kita di sini semua, saudara. Kita datang ke tempat ini bukan karena, Mila ini orang yang hebat, Mila ini orang yang hidup tanpa dosa. Bahkan kita semua ini adalah orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja supaya apa? Firman Tuhan itu memurnikan kita. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan, kehidupan kita yang buruk diubahkan. Teguran-teguran Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Itu yang kita inginkan. Justru gereja ini adalah tempat rumah sakit. Kalau boleh dikatakan rumah sakit untuk orang-orang yang berdosa. Disinilah tempat kita membutuhkan Tuhan. Disinilah kita mencari Tuhan lebih lagi. Memang setiap hari kita di rumah mencari Tuhan, saudara. Tapi kita berkumpul di sini, kita mencari Tuhan lebih lagi di sini. Karena kita tahu Tuhan juga bilang hargai hari Sabat. Ya, terus kita lanjutkan, saudara. Jadi Tuhan Yesus melihat ada iman di dalam perempuan ini. Ya, dia menghilangkan segala keraguan dia menghilangkan segala harga diri dia. Orang-orang mau memandang dia seperti apa, menghina dia seperti apa, dia tetap datang ke tempat itu. Dia mencari Tuhan Yesus. Bahkan dia menangis membasahi kaki Yesus. Dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya dia. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak melihat iman pada perempuan ini tidak akan diampuni dosanya. Perempuan ini juga gak bakal datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Sebab itu kita ada di sini walaupun hujan di luar. Amin, saudara. Ya, jadi saudara belajar dari sini, kita belajar iman dapat disimpulkan ya. Iman ada tiga poin yang hari ini saya mau bagikan ya tentang iman. Yang pertama, iman kepada Kristus mendatangkan keselamatan. Ya saudara, ada pengampunan dosa di dalam Yesus. Cuma di dalam Yesus. Amin. Ada pengampunan dosa cuma di dalam Yesus. Gak ada amin nih. Aminnya masih kurang semangat. Kita memuliakan Tuhan loh, saudara. Ada pengampunan dosa di dalam Yesus. Amin. Ya gitu dong. Karena kita juga sudah mengalami pengampunan dosa. Kita datang kepada Tuhan, dosa kita yang banyak sudah diampuni. Semangat, saudara. Ya. Jadi tapi ya, pengampunan itu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus percaya, kita harus punya iman kepada Tuhan. Maka kita menerima pengampunan itu. Oke, kita baca Ibrani yang ke-11. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani yang ke-11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jadi iman itu penting. Apakah iman itu penting? Penting, saudara, penting sekali. Tanpa iman, saudara, kita nggak bisa diselamatkan. Tanpa iman, kita nggak mungkin menerima Yesus. Kita nggak mungkin percaya. Saudara, penting sekali, saudara. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Di dalam Efesus yang kedua, sekali-kali kita buka Efesus yang kedua ayat yang ke-8. Efesus yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, seringkali kalau kita baca karena
dalam bahasa Inggris ya. God saved you by His grace when you believe. Ketika kita percaya, Tuhan menyelamatkan kita. Oke, New International Reader Version dituliskan seperti ini. God's grace has saved you because of your faith in Christ. Ya, jadi kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita karena iman kita di dalam Kristus. Jadi yang poin yang pertama kita simpulkan dari iman adalah iman di dalam Kristus mendatangkan keselamatan. Ibaratnya saudara ya, kasih karunia itu Tuhan curahkan di sini, ya. Tetapi kita berdiri di sini. Untuk mendapatkan kasih karunia itu, kita harus percaya, kita harus melangkah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak bisa percaya kepada Tuhan, maka kasih karunia itu tetap ada, tapi kita nggak mendapatkannya. Ya, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita perlu beriman, kita perlu percaya. Ya, saya menonton di YouTube kesaksian mantan-mantan itu ya, orang-orang yang murtad dari agama yang dulu. Ya, mereka benar-benar mereka mencari Tuhan, sungguh hati, mereka sembahyang, mereka berbuat baik, mereka ya rajin beribadah segala macam, datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, mereka rajin melakukan segala sesuatu. Tetap seperti saya dulu, saudara, rajin gitu ya, tapi mencari Tuhan yang salah. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada mereka tanda-tanda. Ada yang diberikan penglihatan, ada yang diberikan mimpi. Nah, saya sendiri mendapatkan mimpi pada waktu itu. Ketika waktu itu saya belum menerima Yesus, saya tetap datang ke tempat ini karena nggak ada kerjaan, saudara ya. Nggak ada kerjaan, jadi saya datang. Saya waktu itu juga mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi saya itu begitu banyak bunga-bunga yang turun dari langit. Pelan, slowly kayak di movie, saudara. Turun bunga banyak sekali. Saya bilang, nih bunga banyak sekali, dari mana ini? Terus saya lihat ke atas. Wah, terang sekali, terang. Dan di dalam terang itu saya melihat satu sosok yang tangannya seperti begini, terbuka. Dia memakai jubah yang panjang, dan dari jubahnya itu keluar banyak bunga. Saya mencoba melihat mukanya, saudara. Saya mencoba melihat mukanya. Bagaimana mukanya, siapa itu siapa? Dan saya nggak bisa melihat karena begitu terang, silau sekali, saudara. Dari jubahnya itu udah terang banget. Nah, dari sana saya bukan dari pasar sih, cuma ditolong sama Om. Kamu mau terima Yesus? Ya sudah, nggak ada salahnya, terima. Nah, di sana terima, tetapi setelah itu diproses kehidupan kita. Nah, kita lanjut, saudara. Orang-orang yang murtad dari agama yang dulu, mereka saya baca juga ya. Mereka saya nonton, mereka juga membayar harga. Bukan cuma mereka, saya jadi orang Kristen, saya jadi pengikut Kristus, menerima Yesus, bukan cuma begitu. Wah, kita ini enak sekali. Waktu 2 minggu yang lalu kita di sini baru membahas tentang Matius yang ke-22, perjamuan anak domba. Kita baru membahas itu, ya perkataan objek itu waktu itu nancep banget sama saya ya. Kita membahas begini. Tuhan sudah menyediakan begitu banyak berkat, hidangan-hidangan makanan sudah tersedia banyak. Kita adalah orang-orang yang diberkati yang sudah diundang duduk masuk. Ya, kita tinggal kalau bisa diterapkan dalam kehidupan kita ini, kita dari rumah mandi, sarapan segala macam, dandan rapi-rapi, naik mobil ke sini, duduk di sini enak-enak gitu ya. Tetapi orang-orang yang murtad itu, saudara, mereka ketika mereka menerima Yesus, mereka harus dibuang dari keluarganya. Keluarga mereka membuang mereka. Bahkan saya menonton satu kisah gitu ya. Ketika dia menerima Yesus, bapaknya mau bunuh dia karena dia mau menerima Yesus. Mereka dikucilkan, dibuang. Mereka keluar dari rumah, nggak bisa bawa apa-apa, cuma bawa apa yang ada di dalam badannya aja, pakaian yang ada dalam badannya. Mereka keluar karena iman mereka dalam Yesus, penuh perjuangan. Nah, setelah itu semuanya mungkin mengatakan, siapa yang harusnya lebih bersyukur? Apakah kita yang datang duduk enak begini menikmati hidup, atau mereka yang di dalam perjuangan mengikuti Yesus tapi mereka tetap bisa mengucapkan syukur? Kita, saudara. Nah, itu nancep banget, saudara. Kita ini sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Datang ke gereja dengan santai gitu ya, mengikut iman kita di dalam Tuhan itu santai. Tetapi mereka yang penuh dengan perjuangan, mereka mengikuti Tuhan bayar harga yang sangat mahal. Mereka bisa
bisa bersyukur? Kenapa kita nggak lebih bisa bersyukur? Amin. Kenapa kita nggak bisa lebih meresponi Tuhan? Kita sudah diberkati begitu banyak, kenapa kita nggak bisa meresponi Tuhan? Oke, kita lanjut saudara ya. Jadi kita belajar juga dari para orang-orang yang murtad itu, mereka ada banyak videonya, sekarang ini lagi banyak videonya. Mereka menceritakan kesaksian bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mereka itu percaya iman di dalam Kristus mendatangkan keselamatan. Dan kita juga percaya jangan sampai keselamatan itu hilang. Jangan sampai kita yang lebih dulu percaya kepada Tuhan menjadi orang yang terbelakang. Tapi kita juga tetap maju dalam Tuhan. Amin. Oke, lanjut lagi. Poin yang kedua. Iman kepada Kristus, yang tadi yang pertama adalah mendatangkan keselamatan. Yang kedua, iman di dalam Kristus mendatangkan mujizat. Amin. Siapa di sini merasakan mujizat Tuhan? Siapa di sini merasakan berkat Tuhan? Amin. Oke, saudara, kalau kita baca di dalam Lukas yang ke-8 ayat 48 itu tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, dia punya iman, saudara. Dia punya iman. Dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa, saudara. Dia nggak bilang saya pegang Yesus, saya ketemu Yesus, ngomong dulu segala macam konsultasi dan Tuhan akan menyembuhkan saya. Tapi dia cuma bilang, asal aku pegang jubahnya, saya akan sembuh. Dia punya iman yang begitu kuat. Nah, saudara, pada waktu dia mendapat kesembuhan itu, dia dipanggil sama Tuhan, dan Tuhan katakan apa kepada dia? Ayat yang 68. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow, dia sudah diselamatkan dan dia juga sudah memperoleh mujizat kesembuhan, disembuhkan dari 12 tahun penderitaan. Oke, lanjut lagi. 10 orang kusta di dalam Lukas yang ke-17. Ini yang saya cari di dalam Lukas aja, saudara. Masih banyak, saudara. Tapi ini dalam Lukas, kitab Lukas saja. 10 orang kusta di dalam Lukas yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Karena iman, cuma satu orang Samaria itu, dia kembali mencari Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena iman. 10 orang disembuhkan, cuma satu orang yang kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan karena iman. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia? Ayat yang ke-19. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat, dia penyakit kusta. Dia datang kepada Tuhan. Ketika dia sudah memperoleh kesembuhan, dia datang lagi mencari Tuhan. Dia bersyukur. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sudah memperoleh keselamatan. Bonus lagi, dia memperoleh kesembuhan. Sakit kustanya disembuhkan, dia ditahirkan. Luar biasa, iman kepada Kristus mendatangkan mujizat. Lanjut lagi, saudara. Lukas yang ke-18 tentang seorang yang orang buta yang di pinggir jalan dan mengemis dekat Yeriko. Lukas 18, saudara silakan baca, catat aja di rumah, baca lagi ya. Lukas ke-18 ayat 35 sampai 43 ya. Ketika orang buta itu tahu Yesus itu lewat, dia terus berseru, dia panggil, Yesus anak Daud, dia panggil terus. Dia udah ditegur, dia udah diam, tapi dia terus berseru sampai Tuhan Yesus menoleh dan memanggil dia. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia? Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki? Dia bilang, aku ingin melihat. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi saudara, Tuhan katakan, melihatlah engkau, mujizat kesembuhan. Dia peroleh, matanya buta tapi disembuhkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa saudara. Jadi kita udah baca, udah ada 3 ini ya. Yang satu lagi perempuan yang berdosa dalam Lukas yang ke-7 lagi nih, yang balik lagi. Lukas yang ke-7 lagi, Tuhan Yesus katakan kepada dia ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dia memperoleh mujizat. Mujizatnya apa? Saudara mungkin bertanya, orang yang sakit, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia disembuhkan dari pendarahannya. Dan orang yang 10 orang kusta dan 1 orang yang kembali, dia disembuhkan dari kustanya, dia memperoleh kesembuhan. Dan kalau misalnya orang yang buta, dia memperoleh kesembuhan. Sedangkan perempuan ini, apa yang diperolehnya? Dia memperoleh pemulihan di dalam kehidupan dia. Amin.
Dia memperoleh pemulihan di dalam hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan sesama. Tuhan mengangkat dia, dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu saudara, mujizat Tuhan itu bukan cuma saya sakit kemudian saya disembuhkan oleh Tuhan. Yes, itu mujizat, tapi kalau boleh saya katakan itu cuma bagian atas, kulit luar. Tapi mari kita masuk lebih dalam lagi. Mujizat Tuhan itu lebih dari itu. Pemulihan dalam kehidupan kita itu mujizat Tuhan. Pemulihan dalam hidup kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan itu suatu mujizat. Pemulihan hubungan kita dengan orang lain, anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, maupun menantu dengan mertua. Pemulihan di dalam kehidupan itu suatu mujizat Tuhan juga yang perlu kita syukurin. Amin. Kita kadang-kadang suka lupa. Kita mengharapkan mujizat yang besar, kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi hal-hal yang kecil yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita lupa bersyukur untuk hal itu. Ya saudara, jadi yang poin yang kedua kita belajar ini adalah iman kepada Kristus mendatangkan mujizat. Sekarang poin yang ketiga. Iman kepada Kristus membawa perubahan hidup. Jadi yang pertama keselamatan, yang kedua mujizat itu kita dapat dari Tuhan, dan ini yang harus kita lakukan saudara. Iman kepada Kristus membawa perubahan hidup. Ya. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang baru dalam Tuhan. Amin. Ya, kita nggak lagi hidup dengan pemikiran-pemikiran kita yang sia-sia seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Siapa yang di sini sudah mengalami perubahan hidup? Ya, perubahan hidup itu nggak cuma sekali, nggak cuma stop sampai 3 tahun yang lalu saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Tapi perubahan hidup itu akan terus berlanjut sampai kita sempurna, sampai kita itu dipanggil oleh Tuhan, sampai kita itu sudah selesai. Tapi kita terus diproses. Oke, perubahan hidup itu harus ada sebagai bukti nyata kalau kita itu hidup di dalam Tuhan. Kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Ya, perubahan hidup itu harus nyata, harus ada. Sebagai bukti nyata Tuhan Yesus hidup di dalam kita hidup di dalam Tuhan. Ya, perubahan itu sebagai salah satu bukti kalau kita sudah menerima kasih Kristus. Ya, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang kita lihat kok perbedaannya saudara. Orang-orang yang mengaku orang-orang Kristen dikumpulkan semua. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya dia, kita bisa melihat perubahan hidupnya dia. Tetapi orang-orang yang cuma bilang, saya orang Kristen, tapi tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya dia, kita bisa melihat perbedaannya saudara. Ya, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang terus diproses sama Tuhan, mereka akan lebih mengasihi Tuhan. Mereka lebih dewasa di dalam Tuhan, lebih di dalam Tuhan. Ya, tapi kalau orang-orang cuma mengatakan, saya orang Kristen, tapi belum mengalami kasih Tuhan, kita perlu doa lagi saudara. Kita cek di rumah, kita renungkan sendiri di rumah. Tuhan, saya sudah merasakan kasih-Mu Tuhan ya, atau belum? Kalau misalnya saya belum merasakan kasih-Mu, jangan Tuhan. Saya selalu mendoakan anak-anak saya seperti ini. Bukan saya doakan Tuhan, pakai mereka. Biar mereka menjadi pelayan-Mu, mereka menjadi hamba-Mu. Tapi hal yang pertama yang saya doakan, Tuhan, biar mereka mengalami Engkau. Karena kenapa? Kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa melayani Tuhan dengan hebat. Tetapi tanpa kita mempunyai persekutuan, tanpa kita mempunyai kasih, kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, itu semua akan cepat luntur, saudara. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, lebih dan lebih lagi, setiap waktu, jangan cuma sekali atau 2 kali, tapi kita terus menerus mempunyai pengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berubah. Cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, bukan cuma kasih yang cuma di atasnya doang. Kalau kasih cuma di luarnya doang, saudara, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita mengalami berkat dari Tuhan, kita bilang, wah saya ikut Tuhan luar biasa, Tuhan kita hebat. Tetapi mengalami Tuhan lebih dari itu, kita masuk lebih dalam lagi. Pada saat kita di dalam kesesakan, penderitaan, pencobaan apapun juga, masalah apapun juga, ketika kita sudah masuk lebih dalam lagi ke dalam Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Walaupun saya dalam keadaan segini, tapi saya memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik. Saya percaya, walaupun keadaan saya pada saat ini seperti ini, tetapi ke depannya saya akan melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Itulah iman kita kepada Tuhan.
Tapi untuk melihat semuanya itu kita perlu iman yang mendatangkan perubahan hidup. Ya saudara, perubahan hidup itu sebagai salah satu bukti bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, orang yang dulunya hidup penuh dengan ketakutan, saya takut masa depan saya seperti ini, akan seperti apa, saya hidup nanti hidup saya, apakah saya akan menderita penyakit ini atau penyakit itu, saya takut ini dan itu. Tetapi ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita mengalami perubahan pola pikiran juga. Kita gak perlu lagi dengan roh-roh ketakutan seperti itu, tapi kita akan melangkah maju dengan pasti bersama dengan Tuhan. Walaupun ada kerikil di depan kita, tapi kita bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang menyertai kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita gak perlu takut lagi akan masa depan kita. Kenapa? Masa depan kita itu gak ada yang tahu, saudara. Ada yang tahu, ada yang bisa prediksi tentang COVID-19 ini? Gak ada yang bisa prediksi. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, dalam keadaan apapun, kita bisa tetap mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi perubahan hiduplah itu lagi sebagai salah satu bukti kalau Tuhan itu kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, yang dulunya orang pemarah, yang dulunya orang hidupnya nggak benar, berzina, bercabul, nonton film porno, segala macam, mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, segala macam, kepahitan, segala macam, itu semuanya udah diubahkan lagi, sudah nggak ada lagi, saudara. Kita nggak mungkin menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, amin. Karena berat sekali untuk salib. Waktu itu kita sudah bahas ya, berat sekali salib yang harus dipikul oleh Tuhan. Dia sudah dipukul, dia sudah pikul, kita nggak mungkin menyalibkan Tuhan lagi. Ya yes. Jadi kita lanjutkan lagi, kita balik lagi. Kita lihat lagi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina di dalam Yohanes yang ke-8. Kita buka sama-sama Yohanes yang ke-8. Oke, Yohanes yang ke-8, perempuan yang berzina, ayat yang ke-11, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Untuk kisah selanjutnya, saudara silakan baca sendiri. Ya, saya percaya saudara pasti sudah tahu. Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Satu poin ya saudara, ini satu contoh yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ada lagi saudara. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di dalam kolam Bethesda, Yohanes yang ke-5, saudara silakan baca sendiri lagi, catat ya. Apa yang saudara hari ini dapat, saudara merenungkan lagi kita untuk menimbulkan iman kita lebih dalam lagi dalam Tuhan. Oke, Yohanes 5, ketika dia menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, orang itu sembuh, dan Yesus berkata ayat yang ke-14, Yohanes yang ke-5 ayat 14. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia? "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, dari dua poin ini saudara, yang pertama, perempuan yang berzina, setelah diampuni, Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kepada orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, sekali lagi Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk, yang lebih buruk. Jadi saudara, ini adalah satu peringatan buat kita. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah menerima pengampunan dari Tuhan, hidup kita harus berubah. Amin. Hidup kita harus berubah. Amin. Ya, kayaknya susah banget ya hidupnya berubah dalam Tuhan. Saya kan mau tetap hidupnya seperti dulu, nggak bisa saudara. Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa lagi hidup semau gue yang dulu-dulu yang suka marah. Bayangin saudara, kalau misalnya Mila yang suka marah dulu masih berdiri di sini dan suka marah kepada saudara. Mila yang sombong yang dulu kalau berdiri di sini dengan muka yang sombong melihat saudara mengangkat muka yang sombong dengan mata jelalatan sini. Apa lu lihat-lihat? Saudara bisa bayangkan seperti itu? Ya, kehidupan kita harus diubahkan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita sudah menerima pengampunan itu, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita jangan berbuat dosa lagi. Ya, saya nonton lagi yang itu tuh kesaksian hidup Murtadin, benar-benar luar biasa saudara. Mereka dulunya orang-orang yang membenci Yesus, benci banget mereka sama Yesus. Ini orang-orang Kristen tuh bodoh-bodoh, kenapa sih mau menganggap manusia sebagai Tuhan gitu ya? Mereka membenci. Tetapi setelah mereka menerima Yesus, wah luar biasa. Hidupnya luar biasa saudara, hidupnya berubah. Mereka itu bisa mengasihi, bahkan pada saat mereka dihina,
mereka dikucilkan, mereka dibenci, mereka disiksa, dipenjara, saudara, mereka tetap bisa mengasihi. Luar biasa. Semua karena perubahan yang Tuhan adakan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi saudara, kita ingin membahas lagi perubahan hidup itu memerlukan proses. Jadi ketika 10 tahun saudara menerima Tuhan Yesus, jangan cuma proses itu berhenti 10 tahun yang lalu, tapi proses itu akan terus dan terus. Ya, proses itu kita perlu. Seperti seorang membentuk bejana. Saudara, kalau saudara mau baca Yeremia yang ke-18, waktu membentuk bejana, tanah liat itu diinjak-injak. Saudara pernah melihat orang membuat bejana? Tanah liat itu diinjak-injak, di step terus. Mungkin sekarang lebih modern, pakai mesin, ditumbuk terus, ditekan terus. Kenapa? Supaya tanah liat itu nggak ada gelembung. Kalau misalnya tanah liat itu masih mengandung gelembung udara, pada waktu dipanasin nanti itu gelembungnya bisa pecah. Jadi kalau misalnya bentuk vas, nanti vasnya bisa ada bolong sedikit, gelembung sini. Saya aja pernah bikin kue lapis sagu, saudara ya. Sewaktu saya nggak tutupin itu kukusannya, saya nggak tutupin, airnya netes. Jadi tetesan itunya satu lapisnya itu ada bolong-bolong masuk ke dalam karena tetesan air. Ya, itulah supaya tanah liat itu diinjak-injak, ditekan-tekan supaya nanti nggak ada gelembung udara. Gelembung udara itu ibaratnya apa, saudara? Itu adalah segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, dendam, iri hati, benci, itu ditekan-tekan prosesnya. Nah, proses yang kedua, tanah liat itu ditaruh di meja putar. Ya, saudara, kalau misalnya pernah nonton film, itu tanah liat taruh di meja putar, nanti diputar-putar terus tuh, diputar-putar sambil dibentuk sama itu orang tukang periuknya. Terus diputar. Tapi waktu dia muter-muter itu, dia nggak sembarangan muter, tapi dia harus fokus pada satu titik. Fokus pada satu titik supaya bentuknya itu nanti diputar-putar semuanya bentuknya simetris. Kalau dia nggak fokus pada satu titik, nanti akan kletak-kletok bentuknya. Ya, nah itu juga seperti kita waktu dibentuk oleh Tuhan. Kita perlu untuk fokus kepada Tuhan, fokus pada satu titik kita Tuhan. Jadi bukan kepada orang lain tapi kepada Tuhan, fokus. Sebentar saudara. Oke, lanjut yang ketiga, proses. Proses yang ketiga itu setelah dibentuk ditambahkan hiasan. Baik itu berupa pegangannya atau mungkin berupa tutupannya, itu ditambah hiasan. Itu ibaratnya Tuhan menambahkan talenta kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk orang-orang di sekeliling kita, Tuhan tambahkan talenta-talenta itu. Dan yang keempat, proses yang keempat itu didiamkan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya 1 hari, 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Nah itu semuanya ditaruh di pinggir. Nah itu ibaratnya seperti kita didiamkan. Pada waktu diproses itu kita merasakan kok Tuhan gak beserta dengan kita ya. Kok kita merasa Tuhan kok diamin saya, kenapa ini? Saya kok ditinggal sendirian. Tetapi kita gak menyadari Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia selalu melihat. Walaupun keadaan diam sendiri, Tuhan selalu berkuasa atas kehidupan kita. Ya, jadi hidup kita itu gak lepas dari pantauan Tuhan. Jadi jangan mengira hidup kita itu sendirian. Dia berkuasa penuh. Oke, yang kelima, kemudian bejana itu yang sedang dibentuk dipanasin, dimasukin ke dalam suhu yang tinggi sekali, 1000 derajat kira-kira katanya. Itu adalah suatu kondisi di mana kita, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di sanalah terjadi gesekan, ya, adanya gesekan-gesekan. Jadi jangan membuat kita menjadi retak. Suhu yang panas itu terus dibakar, jangan sampai kita retak. Dan kita harus terus supaya kita bisa melalui dan kita menjadi suatu pribadi yang lebih kuat karena kita sudah melalui api yang panas itu, saudara. Oke, bagian proses yang keenam adalah pendinginan, didinginkan dalam beberapa waktu. Nah, melalui keadaan ini, saudara, iman kita juga semakin dipertebal. Ujian, pencobaan yang sudah kita lalui itu membuat kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kondisi apapun, dalam kondisi yang buruk sekalipun, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Proses yang terakhir, ini dibakar lagi, saudara. Sempurnakan lagi, dibakar lagi, yang lebih panas lagi. Dan diberikan tanggung jawab, artinya ibaratnya kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengembangkan
kemampuan di dalam diri kita. Ya, semakin indah, semakin sempurna di dalam Tuhan. Jadi membentuk suatu bejana itu perlu proses yang begitu rumit, perlu proses yang luar biasa sekali, saudara. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Kita itu bagaikan bejana di tangan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan membentuk kita, bejana itu rusak. Tuhan, Yeremia yang ke-18 kalau kita baca, tukang periuk itu akan membentuk kembali sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi saudara, apakah saudara mau dibentuk? Apakah saudara mau dibentuk? Proses itu sakit loh saudara. Siap untuk dibentuk oleh Tuhan? Tapi jangan lihat itu, kita lihat pada ujungnya. Segala sesuatu akan indah pada akhirnya. Amin. Ya. Jadi kita sudah belajar saudara. Selama ini kita belajar bagaimana kita meresponi Tuhan. Bagaimana kita meresponi Tuhan? Ada 3 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama, buka hati. Yang pertama, buka hati. Yang kedua, bijak dalam menentukan pilihan. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah tetap hidup di dalam iman. Tuhan Yesus sendiri berkata saudara, sewaktu dia datang, ketika anak manusia datang, adakah dia mendapatkan iman di bumi? Kita renungkan bersama saudara. Pada waktu kita pulang pada hari ini, kita pulang membawa satu perenungan. Tuhan, apakah aku mempunyai iman di dalam Engkau? Tuhan, apakah saya percaya keselamatan ada di dalam Engkau? Kita pulang membawa satu perenungan. Tuhan, apakah hidup saya sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan atau belum? Saudara, saya mau membawakan satu kesaksian ya tentang perubahan hidup yang saya pernah baca. Ini orang, dia ini saudara mungkin sudah pernah tahu ya siapa yang pengarang lagu itu Amazing Grace. Tahu kan saudara? John yang di sana ya. Dia menyanyikan lagu Amazing Grace. Hidup dia itu bagaimana? Dia itu pertama dia sudah diajar sama orang tuanya untuk menerima untuk belajar tentang Tuhan dan segala macam. Tapi karena dia hidup di lingkungan bajak laut, saudara, dia hidup di lingkungan sana, jadi lingkungan itu membentuk dia menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang menginginkan uang, harta, segala macam. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia menjadi penjual budak-budak. Dia menjual budak-budak orang hitam, dan dia sendiri akhirnya jatuh, dijual sebagai budak. Dan dia akhirnya melarikan diri, dan dia bisa di dalam kapal yang sedang di tengah-tengah laut, kapal itu lagi goyang segala macam. Dia kemudian menyadari Amazing Grace, maksudnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya dia itu. Dia nggak mau, makanya dia berjanji, Tuhan kalau saya selamat, saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan setelah itu saudara begitu luar biasa, dia bangkit, dia mengalami perubahan hidup, dia berusaha untuk memberitakan Injil. Saya membaca kehidupan dia waktu itu. Dia memberitakan Injil di England ya, di tempat yang terpencil, tapi dia di sana menciptakan berbagai banyak lagu, dan salah satunya Amazing Grace. Saudara pernah dengar ya Amazing Grace? Kita diselamatkan dulu, kita adalah orang-orang yang buta, tapi sekarang kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, kita balik lagi ya ke dalam Lukas yang ke-7. Lukas yang ke-7 tentang perempuan yang berdosa ini. Kita belajar dari sini saudara, kalau perempuan yang berdosa ini menerima keselamatan, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau tantang saudara pada hari ini. Mungkin keadaan-keadaan COVID pada saat ini yang kita lalui, beberapa bulan kita nggak ke gereja, beberapa bulan kita nggak ada persekutuan. Mungkin COVID ini membuat kita agak menjauh dari Tuhan. Tapi pada hari ini saya mau menantang saudara untuk kembali lagi kepada Tuhan, untuk kembali lagi merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kembali lagi bersyukur, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tutup hari ini. Saya undang para musisi untuk menyanyikan lagu ini, dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Kami tidak mempunyai pegangan hidup di dunia ini Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kami.
Tuhan, kami telah belajar dari seorang perempuan yang datang kepadamu dalam Lukas yang ke-7 ini, Tuhan Yesus. Dia sudah menerima begitu banyak kasih di dalam kehidupan dia, sehingga dia datang kepadamu. Walaupun orang-orang sekeliling dia memandang dia dengan jijik, dengan penuh penghinaan, tapi dia mau mencari Engkau. Bahkan dia melakukan lebih, dia menangis di kaki-Mu, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang terhilang, tidak menjadi patung-patung, tidak menjadi orang-orang yang memakai masker, Tuhan Yesus, tidak menjadi orang-orang yang memakai topeng. Tetapi kami mau datang mencari Engkau dengan segala kepenuhan hati kami, Tuhan, kerinduan hati kami, Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin hati kami sudah kering pada saat ini, Tuhan. Tapi kami mau berdoa, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau begitu penuh dengan kasih, kebaikan dan anugerah-Mu begitu melimpah dalam kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan semuanya itu, Tuhan. Tapi kami mau merespon Engkau, kami mau datang mencari Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami haus akan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa membawa kami, Tuhan, memulihkan kami, menyelamatkan kami, mengubah hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari saya undang saudara untuk bernyanyi bersama dengan sepenuh hati. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan yang pulih
percaya iman kami di dalam-Mu Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kami. Dan bukan hanya bagi kami, tapi bagi keluarga kami, tapi bagi gereja ini Tuhan Yesus, bagi negara ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, iman kepadamu mendatangkan mujizat. Biar setiap kami yang beriman kepadamu memperoleh mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan, memperoleh kesembuhan, memperoleh pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat yang Kau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, iman di dalam Engkau Tuhan mendatangkan perubahan hidup di dalam kehidupan kami, agar hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup kami, hidup yang senantiasa diperbaharui, hidup yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau terus Tuhan proses kehidupan kami, remukkan segala yang jahat, hancurkan segala yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Proses kehidupan kami bakar dengan api-Mu Tuhan, supaya dengan api Roh Kudus kami menghancurkan segala kejahatan-kejahatan, segala apapun yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada habis-habisnya kami mengucapkan syukur, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak memandang kami yang hina, Engkau tidak memandang kami yang tidak layak, tetapi Kau curahkan kasih-Mu bahkan pada saat kami masih berdosa. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyanyiakan hidup ini Tuhan dengan hidup serupa dengan dunia, tapi kami mau terus diubahkan oleh Engkau. Kami mau terus mengasihi Engkau. Kami mau terus Tuhan beriman kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bukan hamba-Mu yang hebat, tapi Engkau yang hebat ya Tuhan Yesus. Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kami yang keras, yang bobrok, yang rusak sekalipun. Engkau sanggup ubahkan dan Engkau sanggup sucikan dan muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pada saat ini Tuhan Yesus kami pulang membawa damai sukacita dari Engkau. Kami pulang membawa firman-Mu Tuhan yang terus mengubahkan kehidupan kami, yang terus menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya, agar hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, agar hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah keselamatan bagi kami. Firman-Mu adalah mujizat dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Kau terus Tuhan beracara dalam hidup kami. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan segalanya dalam hidup kami. Segala persoalan kami, segala beban hidup kami Tuhan, kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami di dalam tangan-Mu. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan-Mu Tuhan tidak pernah gagal ya Tuhan Yesus. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Jangan sampai kami putus asa, jangan sampai kami menyerah, jangan sampai kami mundur dan kecewa kepadamu. Tapi kami terus Tuhan, kami sudah menerima begitu banyak yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau mundur, tapi kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh mengasihi Engkau, dengan hati yang mau bersyukur karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas apapun selain ucapan syukur kepadamu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Engkau melihat setiap hati yang rindu, setiap hati yang mengasihi Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang curahkan Tuhan kuasa kasih-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami semua Tuhan. Agar kami datang tidak dengan sia-sia, tapi kami datang Tuhan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus beracara dalam hidup kami. Terus kuatkan kami. Terus bangkitkan kami di saat kami lemah. Kami tidak mau pegang tangan apapun, tapi kami mau pegang tangan-Mu yang mengangkat kami kembali bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Pilihan kami Tuhan Yesus untuk mengambil tangan itu atau menyia-nyiakan tangan yang terulur bagi kami. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami mau renggut tangan-Mu Tuhan. Kami mau pegang tangan-Mu supaya kami bisa bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segalanya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap orang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.